Impor barang konsumsi yang masuk ke negeri ini semakin banyak, bahkan nilainya naik 15% lebih dibandingkan tahun lalu. Hingga Agustus 2023, nilai impor barang konsumsi sebesar 21,14 miliar dolar Amerika. Padahal di periode yang sama tahun lalu, nilainya hanya 1,8 miliar dolar Amerika. Banyak pihak menilai barang impor konsumsi yang dijual di berbagai e-commerce ini mengancam industri dalam negeri termasuk UMKM. Presiden Joko Widodo meminta agar masuknya barang impor diperketat. Jangan hanya menjadi konsumen tetapi kita harus jadi produsen. Dan 90% hati-hati, barangnya barang impor karena harganya sangat murah. Bahkan baju 5.000, artinya di situ ada predatory pricing. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Untuk mengatasi banjirnya barang impor, pemerintah mempercepat pemberlakuan pengetatan impor barang konsumsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023. Namun, masih banyak pedagang kecil yang menjual barang-barang impor dengan harga murah. Sebenarnya barang yang kebanyakan memang yang murah dari Cina. Kalau yang dari lain-lain kan mahal jatuhnya. Juga barangnya nggak terlalu banyak macamnya. Kalau emang barang Cina banyak macamnya terus murah. Kalau saya mah ya tergantung nanti kesononya aja deh. Kalau iya emang dibatasi barang Cina ya apa yang ada, kalau bisa kejual ya dijual, kalau nggak bisa ya nggak jual gitu. Lantas mampukah peraturan ini menyelamatkan industri dalam negeri dan UMKM di negeri ini? Halo, selamat malam pemirsa, saya Agita Mahlika. Seperti yang sudah Anda saksikan di dalam paket pengantar tadi, barang impor membanjiri pasar Indonesia. Bahkan pemirsa, barang impor ini dijual di platform e-commerce dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, untuk itulah kemudian Indonesia Biz Forum akan membahas juga, apakah memang betul barang impor yang banjir di pasar Indonesia ini menjadi penyebab matinya UMKM di Indonesia. Lantas bagaimana juga dengan langkah yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah seperti adanya pengetatan impor untuk barang konsumsi, apakah ini cukup efektif juga untuk melindungi UMKM kita? Indonesia Biz Forum kali ini hadir dengan tema UMKM menjerit diserbu barang impor murah. Hari ini kita sudah kehadiran dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Bapak Hanung Harimba Rahman. Pak Hanung, selamat malam. Selamat malam, Pak Birsa. Oke, dan juga selanjutnya ada ekonom kita yaitu Mas Yanuar Rizky. Mas Yanuar, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat, Oke. Dan berikutnya juga ada Ketua Konveksi Pedagang Seluruh Indonesia, Ibu Maslin Nababan. Ibu Maslin, apa kabar? Baik, sehat. Oke. Bapak-bapak dan juga Ibu, saya awali terlebih dahulu langsung ke pedagang, ke Ibu Maslin. Ibu Maslin, bagaimana mungkin bisa digambarkan kondisi terkini di Pasar Tanah Abang? Ibu tidak hanya pedagang di Pasar Tanah Abang ya, tapi juga di beberapa pasar lainnya, outlet lainnya. Kondisinya kurang lebih sekarang seperti apa, Bu? Oke, saat ini kondisinya itu di pasar ya, terutama tentu Tanah Abang, ITC Mangga 2, Senen Jaya. Ya. Ketepatan saya punya toko di masing-masing itu ya. Jadi 25 tahun saya berada di pasar itu, saya ngerti lah ya. Oke. Yang sekarang masalahnya adalah gilanya barang-barang impor. Saya bilang gila ya Mbak, ini udah saking geramnya ini ya. Gila saya bilang, sampai kita pun sampai bingung pun dari mana nih masuknya. Emang gak ada aturan main? Sehingga sampai kita untuk cari barang lokal pun susah gitu. Nah ini ya, jadi memang ini memang betul ini harus kita bicarakan ini Mbak ya, karena memang kami ini udah menjerit-jerit ya UMKM produk lokal konveksi ini sekarang sampai mereka sendiri udah males Mbak, nggak punya kepercayaan diri lagi untuk buka konveksi lagi, karena suka dibanding-bandingkan dengan barang-barang impor harganya. Ya, setiap mau produksi selalu yang kejadian di lapangan, kenapa ya barang impor itu jauh lebih murah ya. Yeah. Nah kalau selalu diserang dengan kata-kata negatif gitu, ya para konveksi itu UMKM lokal udah nggak punya semangat lagi. Yang ada akhirnya kita jadi tergoda jual barang impor. Okay. Apakah itu yang harusnya? Nah, tapi kondisi sekarang gimana Ibu? Kan tadi sudah menjelaskan nih, sudah ada di Pasar Tanah Abang, punya juga outlet di ITC Mangga 2. Di Senen Jaya. Di Senen Jaya Iya. juga. Total jadi ada berapa toko dan sekarang bagaimana kondisinya masing-masing? Nah, toko saya overall itu ada 33. Tapi tapi karena situasi sekarang ini sepi, diserang barang-barang impor, lah daripada kita ini sekarang nggak punya harapan, saya sewain lah Pak tokonya biarpun murah-murah.
Yang terjadi itu, kita ini pedagang-pedagang ini terutama barang lokal nggak semangat lagi jualan. Nggak semangat. Karena memang gitu, bukan sebenarnya kualitas kita lebih jelek, tapi kata-kata negatif barang impor itu lebih murah, lebih banyak variannya itu, sehingga membuat kita ya udahlah, kita kalau boleh pergilah pada ke Bangkok lah sekarang, pada ke China. Yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, Kalau di Tanah Abang sendiri Ibu ada berapa toko dan sekarang tinggal berapa berarti? ada 11 yang saya buka sekarang Mbak, cuman 1. Cuma 1. Iyalah. Ya kenapa saya bilang, karena gini, ada satu hal lagi loh Mbak. Tapi itu mulai kapan terjadinya? Ada penurunan omset yang signifikan itu sejak kapan? Sebenarnya sekitar sebelum COVID ya kita fine-fine aja sebenarnya waktu itu ya. Memang kita tahu barang impor ada. Tapi sejak kita COVID dan online ini ya itu kok kayaknya tiba-tiba seperti air bah gitu. Barang-barang impor ini gitu ya. Dan bukan hanya barang-barang impor loh Mbak. Orangnya pun diimpor loh dari China sekarang. Orangnya diimpor maksudnya gimana? Loh, kita dengan mudahnya sekarang di Tanah Abang, di ITC, di Pasar Pagi, ya di Senen Jaya, itu orang-orang Cungkok banyak jualan dan berani buka toko. Mereka maksudnya sudah buka toko, sudah berjualan di situ juga. Saya Sejak kapan? saksinya. Itu sejak COVID ya. Kalau waktu COVID kan gini Mbak, kami ini saya importir ya. Saya kan suka belanja juga ke sana ya, 10 tahun yang lalu. Nah, kita tuh semangat berangkat ke China itu semangat dong. Biasanya ya kan? berangkat Iya. belanja Tapi gitu gara-gara ya, jual kemarin di sini. pandemi kan dibatasin ya. Nah, saya herannya gini loh, kita kan nggak belanja ya ke China ya. Tapi kenapa barang-barang impor banyak masuk? Harusnya kan waktu kita nggak berangkat keluar nggak ada dong barang. Lah tapi kenapa banjir? Berarti kan ada something, ada orang yang masuk ilegal memasukkan barang itu. Untuk pedagang-pedagang asing yang berjualan itu, mereka berjualan dengan barang-barang yang murah juga dan pastilah. tidak ada yang membatasi atau melarang juga di sana. Nggak ada. Karena kita gini, banyak sebenarnya gini, sebenarnya yang kami di Tanah Abang sama di Senen kami udah tahu Mbak, ada orang-orang asing yang jualan. Cuman gini, kemana kami mau laporin? Nggak punya kan, emangnya capek banget kita harus pergi ke departemen imigrasi ya atau ke Menteri Perdagangan atau ngelapor, aduh kita jaga toko lah ngapain ya, tetapi faktanya ada Mbak. Kenapa kita bilang ada, ini ketahuannya waktu itu gini, kita jualan nih, kita jualan barang kan kayak saya kan kombinasi antara lokal dan impor, karena kan saya jual brand saya Mbak ya. Jadi waktu saya jualan itu pertanyaannya gini, kok mahal ya? Loh, saya kan tangan pertama harusnya nggak mahal. Itu toko Sianu pas kita cek ya, iya ternyata orang Cungkoknya yang udah buka toko. Ya kita nggak bisa lawan lah. Mereka itu mungkin visa turis ya. Nah jadi artinya mereka lebih efisien, nggak bayar PPh ya. Kemudian juga dalam hal ini orang Indonesia itu nasionalisme rendah, maunya barang impor kan gitu ya. Berarti toko-toko itu jauh lebih laku ya Bu di sana? Oh pasti, pasti banget Mbak. Nah sekarang itu bukan rahasia. Kita datang aja deh ke Tanah Abang, bisa kok kita deteksi toko-toko mana aja. Dan yang paling kelihatan banget lagi yaitu hampir di Senen Jaya juga ada. Ya itu banyak teman-teman bilang, aduh kita udah malas nih berangkat ya. Kenapa? Ya iyalah, harga kita lebih mahal. Padahal kita tangan pertama loh berangkat sendiri ke China loh gitu kan. Oh jadi sekarang itu kalau bisa dilihat, yang orang Cungkoknya yang lebih banyak masuk daripada kita yang berangkat ke sana. Aneh nggak? Oke. Aneh, nah itu. Sekarang ini kan sudah ada peraturan yang dilakukan oleh pemerintah juga Bu. Ada pengetatan impor untuk barang konsumsi. Itu ngaruh nggak sih Bu ke pedagang-pedagang yang ada di Tanah Abang atau di Senen? Ngaruh nggak? Secara teori bagus Mbak. Ya dong, Secara tapi praktek gimana? prakteknya gini, emangnya pelarangan impor itu baru, udah dari dulu kan. Tapi kenapa lebih banyak impor daripada barang lokal? Artinya pengawasannya kan nggak berlaku. Iya kan? Terus kedua lagi, ya. Kedua yang saya lihat itu begini Mbak. Banjirnya barang-barang impor ini, ya. Banjirnya barang-barang impor ini yang membuat semuanya banting harga. Iya kan? Banting harga sampai kita hitung-hitung, kok nggak masuk ya? Ya itu nggak rahasia loh. Nah sekarang just tip itu aja deh Mbak dari Bangkok. Itu kan bisa kan salah satunya kan. Itu luar biasa kan. Orang nggak mau lagi beli barang lokal. Udah langsung aja lah. Nah pertanyaannya setiap orang kan kita sah-sah aja bisa keluar negeri. Barang masuknya itu yang perlu harus dilihat dong. Diawasi dong. Bener nggak? Kan kalau aku suka bilang ya kami bahasa dagang kami lah ya. Kita di pasar suka bilang tuh Spanyol Mbak.
separuh nyolong. Iya, separuh nyolong itu itulah Spanyol, ilegal. separuh nyolong. Iya, jadi yang kemungkinan besar, menurut saya ya, contoh ya, saya kan kalau dulu 10 tahun lalu, dari sejak 17 tahun lalu saya udah masukin barang, Mbak. Tapi brand saya ya, karena saya produk di sana CMT, itu satu kontainer 40 feet, itu tas, artinya 30.000 biji kan, kali aja lah termurah-murahnya 30 RMB. Bener nggak sih dilaporinnya itu 600 juta atau Oke. satu ya? Oke, kita akan langsung tanyakan kepada pemerintah ya. Kalau soal pengawasan barang impor yang masuk itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam PMK 96. Mungkin nanti Pak Hanung bisa menjelaskan. Tapi yang ternyata realita yang menarik dari pedagang sudah menjelaskan, ada bahkan langsung pedagang asingnya jualan di sini mungkin dengan visa turis, jualan barang-barang yang lebih murah itu. Dari pemerintah sebenarnya sudah mendeteksi hal ini kah? Ya, jadi memang hal-hal semacam ini memang kita sadari ada kelemahan di pengaturan arus barang. Karena itulah diterbitkan peraturan PMK 94 ini. 96. Jadi 96. Jadi tentunya kalau nanti jadi peraturan ini kan tidak otomatis langsung efektif berjalan ya. Banyak barang-barang yang sudah masuk tentunya gitu ya. Jadi peraturan ini mungkin butuh waktu untuk nanti efektif bisa dirasakan hasilnya. Nah, saya ingin jelaskan pada kesempatan ini adalah mengenai prinsip-prinsip yang diatur. Jadi tujuan dari peraturan ini adalah lebih mengefektifkan pengawasan. Salah satunya adalah tadi kalau saat ini sebelum ada peraturan ini ada sekitar 687 pos tarif lah itu yang boleh diperiksa di luar pelabuhan. Barang itu tidak diperiksa di pelabuhan oleh BKPE oleh Bea Cukai, tetapi setelah dia keluar nanti diawasi oleh penegak hukum yang lain. Nah, ini sekarang sudah diatur agar ini dikembalikan lagi. Jadi mereka tidak boleh masuk sebelum dilakukan pemeriksaan dokumen dan semua persyaratannya itu di pelabuhan oleh Bea Cukai. Jadi langsung pemeriksaan di awal Di Bea Cukai. Cukai. Nah, kemarin itu pada waktu pemeriksaannya di luar pelabuhan ada kesulitan-kesulitan. Pertama, jumlah penegak hukumnya dari instansi-instansi yang terkait akan sangat rumit karena itu luas kan kalau di luar pelabuhan ya. Terus kemudian butuh tenaga kerja yang butuh pihak-pihak lain yang tentunya untuk melakukan itu seperti lembaga survei dan sebagainya. Nah, ini sekarang dilakukan di pengawasannya akan dilakukan di pelabuhan, diharapkan akan lebih memudahkan, lebih efektif pengawasannya. Nah, jadi ada banyak pos termasuk tadi pakaian ya, sepatu, tas, sendal gitu ya, beberapa barang elektronik itu akan dilakukan. Ada sekitar 600-an sekian pos tarif gitu ya dilakukan di pos sekarang diawasinya di dalam kawasan Pabean. Baik. Nah, itu kita harapkan nanti tentunya akan memudahkan pengawasannya gitu. Artinya dari pemerintah sebenarnya sudah mulai menyadari bahwa memang perlu dilakukan pengawasan langsung dari pelabuhannya langsung begitu ya Pak. Tapi nanti saya juga ingin minta analisa dari Mas Yanuar. Apakah sebenarnya PMK 96 untuk mengawasi ini yang sudah berlaku sejak tanggal 17 tapi terlambatkah sebenarnya karena sudah terlanjur seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Maslin tadi, atau sebenarnya masih bisa tapi bagaimana analisanya? Nanti sesaat lagi akan dijawab oleh Mas Yanuar saat lagi pemirsa kami kembali. Langsung ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, tadi Pak Hanung sudah menjelaskan bagaimana pembatasan pengawasan ya ini sudah dilakukan, bahkan langsung dari pelabuhan ini sudah diawasi sedemikian rupa. Sudah tepatkah PMK 96 ini atau jangan-jangan sebenarnya sudah telat? Kalau kata Bu Maslin tadi, jangankan barangnya, pedagangnya aja udah masuk, udah jualan di sini. Oke, saya ingin mulai dari kata sudah telatnya. Jadi kalau kita lihat data makroekonomi kita ya, antara korelasi antara indeks kepercayaan konsumen kita ya dengan impor barang non oil and gas dari Cina. Itu korelasinya itu 0,7. Artinya boleh dibilang 70% yang membuat konsumen itu berbelanja untuk barang-barang non oil and gas itu barangnya dari Cina. Nah,
kenapa ini terjadi? Kalau kita dilihat di sisi lain, sebetulnya tingkat pengangguran kita ataupun unemployment kita punya korelasi yang negatif dengan ekspor kita ke Cina. Jadi ada perubahan struktur industri sebetulnya akibat krisis 98. Ya, jadi krisis 98 mengakibatkan kita deindustrialisasi. Yang tadinya sebetulnya korelasinya itu kita tuh masih ekspor ke Cina, kita impor barangnya ke sini. Jadi ada dalam proses produksinya itu ada yang prosesnya itu ada juga dari kita. Jadi ada win-win lah. Jadi di satu sisi bahwa UKM kita bergerak, di sisi lain nanti mungkin tradingnya juga akan datang dari Cina. Itu postur kita sebelum mengalami deindustrialisasi. Nah, kita mengalami dua hal sebetulnya setelah krisis 98. Deindustrialisasi, jadi peran industri terhadap GDP kita yang terus menurun, peran pertanian yang terus menurun. Nah, dalam posisi kayak gitu, orang selalu bilang, tapi Indonesia ini hebat gitu, konsumsinya naik terus. Nah, kalau kita lihat, data pekerja informal kita naik ketika PHK naik. Jadi ketika orang di PHK, pekerja informal kita naik. Kemudian industri kita tumbang. Nah, kenapa saya ingin mengatakan ada keterlambatan? Jadi orang-orang yang tadinya bekerja di UKM, ya UKM produksi nih, kita bicara kan UKM-nya ada dua nih, kalau kita bicara ibu ini ada UKM produksi, ada UKM pedagang. Kita bicara dulu yang UKM produksi. Jadi orang-orang yang tadinya bekerja di sektor informal, sektor UKM, ya sektor UKM produksi, kemudian UKM-nya berhenti, tutup, ini jadi pedagang. Dia menjadi orang di UKM pedagang. Nah, barangnya dari mana? Barangnya dari Cina. Nah, ini terus membesar. Puncaknya sebetulnya di 2020 kalau kita lihat data. Jadi kalau kita lihat di 2020, itu peningkatannya banyak banget barang impor ya. Pesat. Karena orang yang nggak punya kerja juga banyak gitu. Orang di jadinya situ juga pedagang. fenomenal platform bergerak gitu. Nah, dalam hal kayak gitu sebetulnya satu, kita ini ada fenomena memberi lapangan pekerjaan tidak terstruktur sebetulnya secara konsep kebijakan negara ya. Jadi orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, dia menjadi pedagang, dia menjadi jastip lah, pergi ke Bangkok lah, bawa koper lah, ada yang pergi ke Cina lah bawa koper, yang tadi dikatakan ibu tadi separuh nyolong, ada orang juga Spanyol, ada orang yang kemudian juga di tukang tadah gitu. Yeah. Nah, ini membesar. Nah, ketika ini sudah membesar, kaget kan? Kalau gini ceritanya kayak tadi Pak Jokowi bilang, harus dibatasin. Nah, jadi PMK ini bagus nggak? Ya bagus, tapi terlambat kalau kita lihat dari sisi itu. Persoalan lain, ya kita nggak bisa pungkiri itu. Tadi dikatakan oleh Pak Anung bahwa kita akan mencegah orang di luar port, karena kita tadinya nganggap ini barang remeh-temeh lah. Keluar port dulu juga nggak apa-apa. Nanti kita akan efektifkan di port. Berarti kan kalau akan diefektifkan di port, bea cukai, orang yang baru pulang dari luar negeri juga akan diperiksain nih. Yeah. Kopernya dan sebagainya. Nah, persoalannya lagi adalah jangan sampai gini loh. Korupsinya pindah gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kita bilang, ibu ini tadi bilang, barangnya numpuk. Pak Hanung kan tadi bilang karena aparatur pengawasannya kalau barang udah terlanjur keluar port itu membutuhkan orang yang banyak, mungkin dari dinas perdagangan lah dan sebagainya. Itu bisa karena memang kurang orang, bisa memang karena ada permainan juga di situ. Ya kan, permainan dalam artian ya uang jagoan lah, uang segala macam ya dalam hal gitu. Nah, kalau sekarang kita pindahin ke port, ya kan pindah juga masalahnya ke sini. Ya kita nggak bisa pungkiri juga yang kasus bea cukai kemarin yang soal emas kan, apalagi ini kan retail, barang yang segini gedenya gitu. Jadi sebetulnya poin dari PMK ini pada akhirnya bagaimana pemerintah efektif sebetulnya. Termasuk juga mengawasi aparaturnya. Jadi sebelum aparatur ini mengawasi pelaku, pemerintah memang harus punya juga stick and carrot terhadap aparaturnya, terutama yang di garda depan. Kalau soal bagaimana barang masuk, kita punya banyak teknologinya, ada barcode lah. Orang harus masuk barcode sehingga orang akhirnya teregistrasi. Sehingga nanti kalau ada orang yang jual katakan di platform, harganya dicurigai predatory pricing, mungkin bukan dari UKM ya, tapi dari Dinas Perdagangan, bisa ngecek mana dokumen kamu, berapa kamu biaya masuknya, kan gitu intinya. Ya kan, jadi intinya kan kalau dia bisa lebih murah, si A lebih murah dari si B, tinggal si B didatengin aja.
Kenapa dia bisa beli murah? Nah itu kan akan bisa terdeteksi kalau ketika barang masuk itu memang terdeteksi. Nggak bisa lagi barang ilegal. Oke. Tapi itu kan kalau ngomongin teknologinya gampang, dikasih barcode, dikasih segala macam. Tapi yang paling harus kita aware adalah persoalan kepercayaan kita kepada aparatur sebetulnya. Kedua, tekanan publik masyarakat. Karena menurut saya sekarang kalau misalnya masyarakat ini yang sudah terbiasa juga jadi tukang Spanyol, tukang just tip, dia kan bilang juga kayak pemerintah bisa kasih kerja aja. Kan akan begitu juga. Karena misalnya juga yang pedagang, oh kok ini lebih ini. Nah ini kan menurut saya akan ada juga tuntutan pada dasarnya apa? Membangun industri butuh kebijakan yang tidak hanya sekedar di ujung kayak begini. Oke, baik. Berarti kita harus membangun industrinya segala keseluruhan. Termasuk tadi ada cungkok dagang segala macam. Itu semua faktor pengawasan menurut saya. Oke, faktor Jadi pengawasan ya. faktor pengawasan. Jadi kalau bicara PMK-nya akan mengarah ke pengawasan, ya memang itu masalahnya. Oke. Nah, cuman masalahnya lagi adalah kalau kita ngomong telat, ini kan ada persoalan orang yang juga sudah menikmati di sini. Ada orang kita, ada cungkok. Kalau sama cungkok mah gampang kita. Ibaratnya kita tinggal pemerintah tegas. Tapi terhadap orang kita, menurut saya, itu akan tekanan ke pemerintah loh. Karena itu juga mata pencaharian mereka gitu. Oke. Saya sekarang langsung ke Bu Maslin lagi, menggambarkan kondisi di lapangan lagi ya, kondisi di pasar. Dengan adanya aturan-aturan yang sudah diberlakukan, ada pengawasan, ada pengetatan impor. Ini berpengaruhkah di kondisi para pedagang saat ini? Kalau tadi kan Ibu bilang banyak pedagang-pedagang yang juga pedagang-pedagang asing gitu ya. Ini apakah sudah dilakukan pelaporan kepada aparatur atau mungkin pengawasan-pengawasan dari mereka, laporan-laporan dari pedagang gitu? Oke, jadi kalau kita disuruh ngelaporin, kita ini kan taunya pedagang tiap hari dagang kan, buka jam 7 tutup jam 5, ya toh. Emang kita mau ngelaporin kemana? Pernah nggak disosialisasikan? Ya, jadi sebenarnya harusnya nih kalau saya saya siapin teknisnya gimana bentuknya supaya dekat ke masyarakat atau kita ke pedagang lah ya. Ya saya sih menghimbau mau dari Departemen UMKM, mau dari Bea Cukai ataupun dari Kementerian Imigrasi harus punya kantor atau counter atau meja di pusat-pusat grosir di Indonesia. Di mana? Misalnya di Tanah Abang, di Senen Jaya, di ITC. Untuk apa? Karena gini, satu shock terapi. Kalau ada di situ satu kantornya Bea Cukai atau UMKM, loh orang-orang asingnya kan udah takut. Masuk toko aja udah nggak berani kan gitu kan. Shock terapi itu satu. Kedua, itu memudahkan kita pedagang itu melapor. Pak tolong dong Pak dicek tuh nih. Itu kayaknya toko itu kayaknya orangnya aneh deh. Bahasanya kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia deh. Nah, itu kan. Jadi kita mau bentuk konkret karena gini, apapun yang pemerintah buat, peraturan apapun, ya kan, itu jadi sia-sia kalau sebenarnya hanya di permukaan. Jadi kita pedagang ini mau taunya gue banyak teori deh, ya kita bosan yang gitu-gituannya. Jadi konkret lah, nah, dekat dong. Bapak ini mendekat sama kita, jangan hanya di media aja. Buat toko lah di sana atau buat kantor kalian. Jadi kita ngadunya lebih enak. Oke. Gitu. Pak Hanung, ini ada berbagai masukan ya dari sisi pengawasannya. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan juga kan sebenarnya PMK aturan ini dibuat untuk melindungi UMKM dan juga harapannya untuk ya setidaknya meningkatkan omset dari UMKM. Meskipun ini baru diberlakukan per tanggal 17 Oktober ya. Sudah memberikan pengaruhkah atau ada timeline-nya seperti apa nanti? Ya tentunya ini butuh waktu seperti yang saya sampaikan tadi untuk memberikan dampak ya terhadap pengendalian barang. Dan juga tadi saya sependapat bahwa penegakan hukum itu sangat penting dalam hal ini. Bagaimana meningkatkan pendekatan hukum, penegakan hukum. Selain itu juga dalam PMK ini juga diatur mengenai mengenai sistem informasinya itu dibenahi juga. Bahwa kewajiban misalnya contoh bahwa ini kan penjualnya ini banyak juga lewat media selain pasar offline ya. Tapi paling banyak ini adalah lewat media digital kan. PPMSE. Nah, ini diwajibkan sekarang di peraturan ini bahwa PPMSE itu mencatat nih barang-barang apa saja dan barang-barang yang dijual tadi diwajibi kelengkapan dokumennya itu dituliskan. Jadi mereka harus melaporkan nih kelengkapan dokumennya. Kalau dia barang impor maka harus ada nih dokumen importasinya dan sebagainya, gitu ya. Nah, selain itu tentunya kita juga kita kan ingin melindungi UMKM kita nih, ya.
produsen terutamanya gitu ya. Itu kita juga ingin menerapkan ketentuan-ketentuan yang selama ini berlaku untuk UMKM kita. Kalau dijual oleh produsen kita itu juga berlaku untuk mereka. Dan kita kalau bisa sih menerapkan seperti apa yang dilakukan negara lain, melakukan non tarif barrier lah gitu ya. Karena kita untuk masuk ke negara lain itu gak gampang loh. Kita persyaratannya ya, persyaratan untuk jual pisang aja kita impor pisang ke luar negeri itu butuh 21 jenis izin. Dan 3 diantaranya itu wajib diulang lagi, wajib diajukan kembali secara periodik gitu ya. Nah jadi tentunya kita bisa gunakan cara-cara itu untuk menghambat barang-barang impor tadi yang sangat bebas masuk ke Indonesia. Oke, itu dia salah satu cara-cara yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Nanti saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Mas Yanuar, namun usai jeda pemirsa, Indonesia Business Forum segera kembali. Sebenarnya pribadi lebih suka produk Cina karena mungkin lebih murah ya, lebih murah. Kualitas kulit Cina itu kayak lebih bagus aja sih. Karena mungkin di Indonesia kan udah beredar nih produk-produk Cina dari dulu juga gitu. Kalau misalnya Indonesia masih punya penggantinya untuk produk tersebut, itu sah-sah saja. Tapi kalau misalnya dia belum ada produsen dari kitanya sendiri, menurut saya sih masih kurang sah aja sih. Soalnya kan kita masih juga membutuhkan produk itu. Sebenarnya itu kesempatan yang bagus ya, karena dengan pemerintah membatasi itu artinya kita akan punya lebih banyak waktu, lebih banyak peluang untuk memperbaiki kualitas dari kita sendiri. Pemerintah bisa memberikan bantuan mungkin berupa modal supaya kita bisa memperbaiki kualitas. Kalau dibanding produk Cina, untuk saat ini Indonesia juga udah lebih bagus daripada produk Cina kalau menurut aku. Dari segi harga juga nggak terlalu mahal-mahal banget, sekarang yang murah aja udah bisa dapat produk yang lumayan bagus. Ya, kita langsung tadi sudah dengarkan ya tanggapan jawaban terus terang dari masyarakat yang sebenarnya lebih memang menyukai produk-produk dari produk luar. Saya langsung tanyakan ke Bu Maslin, ini artinya apakah jangan-jangan konsumen ini sebenarnya kan lebih memilih produk luar? Banyak yang lebih memilih produk luar. Pedagang sendiri, UMKM lokal menanggapinya gimana? Apakah artinya memang kalah bersaing kah? Oke, jadi disebutkan murah dan mahal itu kan karena ada pembanding. Ya, itu produk lokal mahal karena sebenarnya barang impor yang masuk di Indonesia udah terlalu banyak dan terjadi predator pricing. Seandainya itu legal dan tidak Spanyol separuh nyolong, kita masih bersaing, harga kita lokal masih bersaing. Kalau juga ada bilang gini, produk lokal ini sering ya di saya punya media sosial, saya kan suka direspon karena saya suka sekali bicara tentang produk Indonesia ya. Saya lagi membangun ini cinta produk Indonesia ya. Produk Indonesia jelek-jelek. Saya selalu jawab, jalan-jalan dong ke department store, itu di mall itu produk Indonesia loh 80%. Bagus-bagus kan gitu ya. Terus yang diekspor ke luar negeri itu brand-brand ngetop itu produk Indonesia loh. Nah, pertanyaannya sekarang gini, ini kan yang diwawancarai kan mereka-mereka yang beli barang yang murah-murah banget itu kan. Sehingga memang kalau end user pasti bilang ya mereka akan senang. Tapi sekali lagi saya bilang, akibat banyaknya barang-barang ilegal impor ini sehingga barang terlalu murah suka dibanding-bandingkan. Coba kalau seandainya ini resmi, kita bisa bersaing loh produk lokal. Oke. Jadi sudah berapa banyak UMKM yang terpengaruh dengan banjirnya barang impor ini? Karena kan bahkan kita dengar juga ya ada beberapa pedagang di Pasar Tanah Abang ini bahkan jadinya jualan barang-barang impor juga. Iya, 80% ya di lapangan itu mereka lebih senang jual barang impor. Tetapi itu dulu kita senang jual barang impor. Sekarang lawan kita manusianya juga diimpor. Manusianya juga diimpor, Mbak. Jadi memang ini menjadi tantangan. Udah tadi orang kita itu suka barang-barang murah dan impor, belum lagi kita pedagang kan kita suka dibanding-bandingin. Bagusan barang impor, kasihan loh konveksi-konveksi kita yang tukangnya 5, tukang 10 itu nggak mau lagi loh Mbak mereka produksi karena udah tekanan pabrik seperti itu kan. Kedua di online gila-gilaan murahnya. Kayaknya kalau kita sebagai penjahit udah nggak masuk akal deh harga itu. Sehingga membuat mereka itu spirit untuk memproduksi jadi konveksi itu udah malas. Belum lagi itu dari sisi konveksi ya, belum kita pedagang nih. Ya pedagang juga mau jualan, padahal saya importir loh, harusnya aku tangan pertama murah loh. Tapi ternyata kita selidiki, ya iya orang cungkoknya juga diimpor soalnya kan. Nah ini jadi makanya tantangan kita UMKM lokal ini loh Mbak. Jadi memang
saya bilang sekali lagi, kenapa barang lokal kita mahal? Karena ada pembandingnya barang-barang impor Spanyol atau setengah ilegal. Jadi ini harus ditertibkan benar-benar. Oke. Itu Mbak. Mas Yanuar, langsung saja, ini kompleks sekali berarti sebenarnya ya. Dari sisi barang lokal ini juga sebenarnya ada terkendala tersendiri. Ya, kalau kita ngomong tentang harga gitu ya, harga itu kan dibentuk oleh biaya kan. Nah, kenapa biaya barang impor ini bisa lebih murah daripada biaya produksi UKM kita? Tadi ada dua dikatakan, bisa kebijakan non tarif, kebijakan tarif. Jadi kalau kebijakan non tarif, playing field barang impor masuk ini kan harus melalui beberapa tahapan, sertifikasi lah dan sebagainya. Pada akhirnya playing field harganya akan sama nih sama yang lokal. Ibu tadi udah menjelaskan, mereka masuknya ilegal. Jadi artinya mereka tidak memasuki kepada koridor non tarif barriers gitu. Jadi artinya kebijakan non tarif yang untuk mengakibatkan mereka tuh jadi bisa sama harga lokal itu lepas. Kenapa itu dilepas? Ya tadi mau diperbaiki oleh PMK ini karena faktor pengawasannya di luar port, mau dikembalikan ke port dan sebagainya, ada faktor pengawasan. Sisi lain sih menurut saya sebetulnya adalah persoalan memang kita ini sisi perekonomian ya. Jadi tadi kan Pak Hanung udah bilang, susahnya melakukan koordinasi. Kalau di Kementerian Koperasi UKM mungkin dia lebih memandang bagaimana melindungi UKM. Ya, dari sisi Kementerian Keuangan misalnya, dia lebih melihatnya bagaimana PPN naik. Ya. Kalau PPN naik kan masyarakat harus tetap konsumsi. Masyarakat kita yang konsumsinya besar tetap aja kan, yang kelompok pendapatannya miskin enggak, kaya juga enggak. Tengah-tengah lah. Ya, tengah ke bawah. Nah, kelompok ini kan sangat sensitif terhadap harga. Ya. Ini yang kemudian digenjot ya sama harga barang-barang impor itu. Nah, di sisi ini orang ngelihatnya yang penting satu ada pedagang juga yang tumbuh, walaupun tadi Ibu tadi bilang sekarang juga kita udah harus hati-hati karena pedagangnya juga ternyata diimpor gitu ya. Tapi yang terjadi keterlanjuran kan di situ. Bahwa sektor informal kita yang menjadi pedagang ini mereka hidup. Masyarakat kita konsumsinya juga hidup dari barang ini. Nah, tapi kemudian UKM tambah jerit-jerit. Nah, UKM tambah jerit-jerit ini kementerian lain yang melindungi UKM membutuhkan kebijakan tarif yang ada di Kementerian Keuangan. Untuk sama juga membutuhkan kebijakan macam-macam lah, ada soal hutang bank dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin membenahi UKM-nya, baik itu UKM yang levelnya adalah produksi maupun levelnya UKM pedagang, ya memang kebijakannya harus solid. Okay. Bukan hanya kebijakan yang sifatnya itu sektoral, jadi kebijakannya itu adalah kebijakan UMKM, tapi tidak menyentuh kebijakan tentang tarif yang ada di Departemen Keuangan, kebijakan non tarif yang ada di Departemen Perdagangan, ya kan itu kan holistik banget gitu. Kemudian kenapa sih Cina bisa melakukan predatory pricing misalnya? Ya karena ternyata dia memberikan insentif kredit ekspor. Itu kan juga sebetulnya pemerintahnya membantu barang itu menjadi murah. Nah artinya kan harus kita lawannya apa? Kontranya apa? Berarti kita memberikan yang namanya bunga murah untuk UMKM kita berproduksi. Kan kontranya begitu. Nah jadi kalau kita mau ngelihatnya dari sudut pandang bagaimana menggairahkan UMKM yang produksi, kebijakannya harus ke sana. Tapi kalau yang terjadi sekarang sebetulnya, yang terjadi sekarang itu memang pedagangnya Spanyol, separuh nyorong, konsumennya juga yang penting pakai barang gitu. Jadi coba lihat yang tadi dikatakan, mungkin Pak di Kemenkop UMKM juga ada datanya. Untuk barang yang sedikit high end ke atas banyak UKM kita yang punya daya beli. Tapi untuk yang ke sini nggak ada. Jadi kalau UMKM misalnya yang buat tas, tapi tasnya juga naik ke atas sedikit, ada daya belinya. Saya langsung ke Pak Hanung. Pak Hanung, jadi seperti apa kebijakan yang tepat untuk bisa menyentuh semua pihak, menyelamatkan UMKM kita ini? Ya, jadi kita memulai kebijakan ini dari semua aspek ya, dari industrialisasi itu yang kita siapkan itu ya, sampai nanti kebijakan-kebijakan tarifnya, kemudian perdagangannya kita atur juga. Nah ini sekarang kalau kita memulai industrialisasi, kita sekarang mulai kita akan lakukan adalah hilirisasi produk-produk yang basisnya UMKM. Ini kita lakukan. Karena kalau kita bersaing produk-produk
pakaian yang murah-murah tadi, mungkin kita nggak akan bisa menang dalam jangka panjang dengan China, dengan India nanti yang masuk, karena mereka kapasnya mereka tidak impor gitu ya, dan sebagainya, tenaga kerja mungkin mereka sebagainya. Nah, kita akan memilih nanti kalau industrialisasinya yang basisnya UMKM ini adalah yang kita punya daya saing, punya resources yang kuat di situ, kita hilirisasi. Nah, ini sudah kita mulai gitu ya. Kalau ini nanti kita nggak akan khawatir dengan proyek-proyek dumping gitu. Ini dalam jangka menengah dan panjang ya. Tetapi kalau kita bicara yang sekarang ini, tentunya kita banyak aspek yang kita mulai dari tadi mengatur iklim perdagangannya dulu, kita ciptakan level playing field yang adil ya. Kemudian juga kita lakukan berbagai langkah-langkah untuk mendukung UMKM kita supaya bisa tumbuh. Nah, tadi saya tertarik ingin menanggapi tadi yang barang-barang UMKM. Jadi benar, barang-barang UMKM kita ini tidak kalah dengan produk-produk produk-produk asing, dan itu sudah kita buktikan. Kita lihat di Sarinah itu produk-produknya bagus gitu ya. Terus kalau kita lihat di di tempat-tempat yang khusus menjual produk-produk UMKM seperti M-Block dan sebagainya, itu produknya bagus-bagus. Tapi yang tengah ke atas itu tadi yang disebutkan Mas Yanuar. Ke atas, karena memang ya produk-produk massal. Kalau kita mau ngelawan produk-produk UMKM ini kan dia alat produksinya terbatas. Jadi jangan dilawan dengan industri yang massal gitu ya. Jadi memang strategi industrialisasinya akan berbeda nih gitu. Jadi kalau itu produk-produk UMKM kita produk-produk yang bagus ya, kita doronglah produk-produk UMKM kita memproduksi produk-produk yang kualitasnya bagus. Oke, sebenarnya pada hakikatnya produk atau UMKM kita kualitasnya tidak kalah, tapi bagaimana kemudian aturan ini dilakukan supaya ini bisa semakin melindungi UMKM kita, produk-produk lokal kita. Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Indonesia Biz Forum akan segera kembali. Saya langsung ke Ibu Maslin. Ibu Maslin, jadi apa harapan dari para pedagang? Mungkin harapan ya supaya Tanah Abang ramai lagi, dari pedagang sendiri seperti apa? Oke, saya mau konkretnya aja ya. Jadi saya berharap mewakili teman-teman pedagang dan para konveksi adalah kementerian-kementerian terkait seperti Bea Cukai ya, kemudian juga dari UMKM, Departemen Perdagangan harus punya kantor atau counter itu di pusat-pusat grosir terbesar di Indonesia, terutama Tanah Abang. Dengan kehadiran mereka tentu kami merasa seperti diperhatikan nih. Ya, jadi jangan eksklusif lah duduk-duduk manis di kantor kementerian. Jadi kita tahunya seperti itu kalau memang ada niat ya. Jadi konkret. Jadi dengan itu kan kita bisa ngobrol setiap hari ngelaporin. Jadi kalau misalnya UMKM nih, kita merasa nih bener gak sih UMKM ini memperhatikan kita kan gitu ya. Oh kita ajak nih keliling-keliling. Kedua dari perdagangan tentu tadi saya bilang bahwa banyak loh barang-barang impor ilegal loh terlalu banyak kan. Bisa kita laporin kan, atau misalnya kita punya ide. Saya tadi kepikiran idenya misalnya, kalau setiap toko yang jual barang impor harus ada izin loh. Ya kan itu kan konkret kan gitu ya. Buat di setiap toko ini jual barang impor ya harus ada izin impornya tuh di tokonya. Iya dong. Nah, kemudian satu lagi yang tadi Departemen Imigrasi, buat juga dong kantor imigrasi di situ sehingga jadi kalau ada tadi orang-orang asing itu benar-benar kita laporin gitu loh. Jadi itu bentuk konkretnya aja deh Mbak, sederhana aja. Mewakili komunitas konveksi produsen pedagang Indonesia. Pak Hanung, harapan-harapan dari pedagang tadi mungkinkah itu diwujudkan? Langkah konkret dari pemerintah seperti apa? Kalau dari kami nanti kita harapkan ini penegakan hukum itu lebih ditingkatkan lagi dari semua aspek ya, termasuk imigrasi, terus kemudian juga bea cukai dan sebagainya. Itu kita harapkan kebijakan ini akan diikuti dengan penegakan hukum yang ini, dan berikutnya juga adalah pengembangan industri. Jadi kalau kita sudah ciptakan ini, kita harapkan bahwa kebijakan untuk mengembangkan industri UMKM ini bisa kita teruskan dan kita tingkatkan supaya kita bisa mengisi tadi barang-barang yang sudah yang selama ini masih kita impor. Oke, terakhir dari Mas Yanuar. Oke, kalau saya mungkin karena ini sesuatu yang sudah terlambat ya, banyak juga masyarakat kita yang sudah usahanya dari sini gitu ya. Jadi untuk PMK ini biar lebih efektif dan efisien, menurut saya
Satu, pemerintah juga harus punya inovasi dalam hal sistem pengawasan. Ya, misalnya pemerintah harus punya juga inovasi pengawasan digital. Kalau kita bicara platform tadi, jadi pemerintah bisa tahu misalnya pemerintah mengatur sistem pembayarannya bagaimana. Di situ pemerintah akan lihat ada potensi PPN dan PPH juga. Pemerintah juga bisa lihat barangnya dari mana. Jadi artinya kembali kepada pengawasan yang ada di paper itu ataupun yang ada di PMK itu diterjemahkan ke dalam sesuatu yang konkret. Itu untuk yang platform. Yang tidak di platform sebetulnya mengefektifkan ketika mulai masuknya di port. Artinya apa? Perlu menjamin aparaturnya juga bersih. Ya, aparaturnya bersih, kemudian semua data barang masuk, kemudian juga termasuk yang dari bandara, yang just tip segala macam. Jadi artinya sebetulnya non-tarif barriers-nya ditegakkan. Akhirnya antara industri yang mesti kerja ngejahit sama importir yang mesti kerja ngurus dokumen ada playing field yang sama. Yang satu mesti kerja jahit, yang satu mesti kerja dokumen. Itu kan yang penting persaingannya di situ. Kalau persaingannya tercipta soal harga, nanti kita lihat persoalannya di mana. Kalau persoalannya di insentif dan disinsentif, ya disinsentifnya digedein, kebijakan tarif. Kalau persoalannya di insentif, ya pemerintah harus ngasih insentif. Jadi menurut saya hal-hal jangka pendeknya seperti itu. Pemerintah harus punya sistem pengawasan yang baik, penegakan hukum yang baik, memastikan aparaturnya bekerja. Nah, sambil di situ seperti yang tadi dikatakan oleh pemirsa, barang lokalnya ada nggak? Artinya industrinya harus diberikan insentif untuk tumbuh kembali. Tapi kan kita juga mesti pikirin, kalau massal lawan massal, apa kita sanggup? Misalnya sekarang nilai tukar lagi begini, harusnya barang impor nanti nggak bisa masuk. Tapi di sana udah terlanjur produksi banyak. Bagi dia untung 10 dikurangin jadi untung setengah, tapi volumenya gede, nggak masalah. Itu yang disebut predatory juga, predatory yang dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi menurut saya itu insentif dan insentif. Itu menurut saya harus dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan langkah-langkah konkret ini bisa efektif untuk tentunya menyelamatkan UMKM kita. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Yanuar, terima kasih juga Pak Hanung, terima kasih juga Ibu Maslin sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.